Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang rajin menabung dan rajin sedekah. Hari ini saya akan membahas tentang masih kelanjutan yang kemarin, namun dengan cara yang berbeda ya. Jadi banyak cara untuk menyembuhkan energi toksik atau energi negatif di dalam otak dan jiwa kita ya. Ya, kalau yang sekarang ini beda ya dengan yang kemarin-kemarin kan pembacaannya istighfar ya, dengan membaca istighfar gitu penyembuhannya. Terus dengan cara mengobati luka batin yang berkomunikasi dengan jiwa, dengan sholat sunnah taubat untuk membersihkan dosa lahir dan batin kita, dan juga membaca sholawat nabi dengan mengetuk-ngetuk pintu hati agar cakra jantung atau cakra hati kita itu yang terblokir jadi terbuka sehingga mudah dalam penyembuhan. Nah, kenapa sih kok Kak gitu atau Bu kok pembahasannya tentang penyembuhan terus gitu. Nah, karena gini ya, kita itu kan selain ada ibadah lahir juga ada ibadah batin. Nah, jadi apa ya, ibaratnya gini loh, kita mau menempati satu rumah gitu kan atau satu halaman. Nah, sebelum kita nikmati halaman itu, sebelum kita duduki atau kita tinggali ya tempat tersebut gitu kan, kan kita harus membersihkan serakan-serakan sampah dulu kan, debu-debunya harus kita bersihkan gitu kan, sampah-sampahnya kita buang gitu kan, terus noda-noda hitamnya itu kita pel gitu kan. Ya, sama halnya dengan jiwa. Sebelum jiwa kita dihiasi dengan ibadah-ibadah batin dan ibadah-ibadah lahir ya. Jadi kita harus membersihkannya dulu. Bagaimana kita mau berhias-hias gitu kalau misalkan kotorannya aja, serakan sampahnya aja belum kita bersihkan. Nah, jadi kadang-kadang memang penyakit batin itu kenapa kita berat melakukan ibadah batin atau ibadah lahir, karena adanya energi negatif atau energi toksisitas di dalam jiwa dan otak kita yang belum tersembuhkan. Nah, makanya penyembuhan itu harus didahulukan gitu loh. Karena kita kan ya nggak jauh-jauh lah, kita kan misalkan lagi sakit, lagi nggak enak badan, tentu ibadah juga kan berat, males, banyak rasa sakitnya, banyak keluhannya. Beda kalau kita lagi sehat ya kan. Kalau lagi sehat kan kita mengerjakan aktivitas sehari-hari itu, baik kesibukan pekerjaan ataupun ibadah, kita kan enteng gitu. Nah, jadi harus healing dulu gitu loh, harus penyembuhan dulu sebelum melakukan semua itu gitu. Nah, kalau yang sekarang dengan cara yang lebih lebih beda ya dari yang kemarin gitu. Nah, kalau yang sekarang itu penyembuhan jiwa atau penyembuhan energi toksiknya itu, healingnya itu dengan cara kita berzikir Allah Allah. Nah, ini lebih dalam lagi karena zikir Allah Allah itu bisa mengobati atau menyembuhkan otak manusia dari kesenangan nafsu duniawi. Nah, ada lagi ya. Jadi tetap pembahasannya itu masih tetap tentang toksisitas, tentang healing, tentang penyembuhan, tapi ada lagi gitu loh. Jadi karena memang penyembuhan tentang spiritualitas ini banyak cabangnya dan banyak maknanya gitu, makanya nggak ada habisnya kalau kalau ngebahas spiritualitas itu. Nah, sekarang dengan caranya Allah Allah gitu, Allah 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 Allah, boleh di hati boleh di mulut, tapi lebih bagus hati dan mulut itu sinkron ya, jadi lahir batin sinkron, karena ini merupakan zikir kolbi sebenarnya. Nah, biasanya mohon maaf ya, ini masalahnya berat ya. Hubungan nafsu duniawi itu dipengaruhi oleh apa? Nah, biasanya
mohon maaf ini ya kepada anak-anak yang masih muda, dan ini terjadi banyak kasus di Jakarta ya, atau bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu kan. Biasanya anak kecil ini yang kenal dengan internet. Nah, biasanya ini terpengaruh oleh film-film porno ya. Nah, makanya ini hati-hati, kita sebagai orang tua harus memantau HP anak kita setiap hari, setiap saat mungkin ya, tiap berapa jam, atau misalkan pagi atau sore atau malam itu HP anak itu selalu dipantau ya. Karena sekarang banyak anak yang terpengaruh aura negatif itu menonton film porno, atau ya walaupun bukan film porno, kadang-kadang kan suka ada yang foto-foto artis luar negeri itu kan yang memakai pakaian yang kurang bagus gitu kan, dan itu kan diperlihatkan di YouTube pun ada gitu kan, di film-film pun ada gitu, walaupun bukan yang porno banget gitu. Nah, itu kan gambar-gambar seperti itu kan menimbulkan hasrat dan hawa nafsu gitu kan. Nah, itu merusak otaknya itu, bisa merusak otak itu, seluruh otak tuh bisa rusak gara-gara itu gitu. Akhirnya yang timbul di otaknya itu tentang kesenangan saja. Nah, makanya tidak heran kenapa kok orang ini hobinya tuh senang-senang terus, hobinya kok tentang yang negatif terus. Nah, itu bisa jadi lagi masa kecil atau masa-masa mudanya itu terpengaruh oleh gambar-gambar seperti itu gitu. Nah, makanya kita harus sebagai orang tua tuh perlu mencermati gitu kan, kenapa anak saya ini kok cenderungnya itu kepada kesenangan duniawi yang begini, kenapa cenderungnya itu kesenangannya yang begitu. Nah, itu ada faktor eksternal, jadi pertamanya itu dari eksternal dulu sebelum masuk ke dalam internal gitu. Nah, jadi itu ya kita juga harus sadari juga kan. Mungkin kita nggak tahu lah, pernah masa-masa muda berada di posisi tertentu, di posisi tersebut gitu kan, sehingga menimbulkan di otaknya itu kesenangan duniawi aja gitu loh. Jadi udah kita mikir ke akhiratnya itu lebih sedikit, jadi lebih banyak mikir kesenangan duniawi. Nah, itu bisa jadi walaupun misalkan sekarang kita sudah bertobat, sudah tidak pernah melihat atau menikmati film-film atau yang gambar-gambar seperti itu ya. Nah, terutama ini memang kebanyakannya laki-laki yang hobi itu. Kalau perempuan sih enggak ini ya, apalagi misalkan kalau enggak ada yang nunjukin, perempuan tuh enggak terlalu gitu. Masa-masa mudanya ini biasanya laki-laki ya, karena memang berdasarkan survei kasus-kasus di sekolahan itu kebanyakan anak laki-laki gitu. Nah, itu biasanya di otaknya itu udah rusak gitu. Bukan rusak ya, memang dia terpengaruh oleh sel-sel kesenangan duniawi. Jadi nafsu duniawinya itu besar, kencang gitu loh, dibandingkan dengan kita memikirkan untuk hal ke akhirat. Dan itu zikirnya itu tidak mempan dengan istighfar gitu. Istighfar tidak akan mempan, karena istighfar itu untuk energi toksik yang bersifat ringan gitu. Tapi kalau untuk kesenangan duniawi itu kan berarti kan hawa nafsu itu kan yang dari jiwa udah keluar ke otak gitu kan, atau yang dari otak udah masuk ke jiwa. Nah, itu disembuhkannya itu dengan zikir Allah Allah Allah, karena memang Allah Allah itu adalah zikir kolbi, hanya itu yang bisa menyembuhkan. Kalau istighfar itu kurang mempan, karena istighfar zikir jahar dari hanya mengobati faktor eksternal yang ringan gitu. Jadi zikirnya itu Allah Allah Allah. Boleh di mulut bilang la ilaha illallah, tapi dalam hati Allah 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 Allah. Insya Allah itu akan menyembuhkan dari penyakit-penyakit atau energi toksik yang berhubungan dengan kesenangan hawa nafsu duniawi. Nah, gitu. Makanya kenapa saya bilang spiritualitas ini tingkat-tingkatan, dan saya menjelaskannya juga bertahap ya gitu.
Ya, hanya segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita banyak tafakur, kita banyak merenung selama ini kenapa ada energi toksik di dalam jiwa kita itu, apa yang mempengaruhi, apakah faktor internal ataukah faktor eksternal atau faktor dari masa muda yang kurang baik, kurang bagus pergaulannya gitu kan, atau misalkan selama ini pernah nonton hal-hal yang kurang baik di masa lalu gitu kan, atau itu karena pengaruh ajakan teman atau pengaruh misalkan pasangan yang kurang baik yang hobi nontonnya yang seperti itu gitu, sehingga istri diajak ikut nonton seperti itu. Nah, kita harus bisa merenung, bertafakur, mengklarifikasi gitu kan, apa sih kenapa saya masih begini, ada apa gitu di dalam jiwa saya, di dalam otak saya, sehingga saya kok masih seperti ini. Nah, itu tafakur dengan sebenar-benarnya tafakur gitu kan, kita bermuhasabah diri gitu kan, selama ini kekurangan saya ini di mana gitu, jadi masa lalu apa yang masih mempengaruhi jiwa saya yang seperti itu. Nah, mari kita sama-sama bermuhasabah diri, kita bertafakur, sehingga ibadah-ibadah batin itu mudah dilakukan gitu. Kalau kita sudah bersih jiwanya, kita mudah melakukan ibadah batin, ibadah lahir pun akan terasa enteng dan akan melahirkan perilaku-perilaku yang bijaksana, bisa lebih toleransi lagi kepada orang lain, dan bisa menimbulkan sifat kasih sayang terhadap sesama. Itu yang penting ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.